وساوير الليل والنهار تبصرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المختار حبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan kepada kita semua dengan pesan yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang luhur. Berangkat dari pesan Nabi itu, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Kita perbanyak amal saleh dan kebaikan, serta kita berusaha untuk menggapai derajat takwa, karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan nama-nama makhluknya menjadi nama surah yang ada dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah surah Al-Ankabut. Lalu ada juga surah An-Naml dan ada surah An-Nahl.
Hadirin yang dimuliakan Allah, nama-nama makhluk Allah ini diabadikan dalam Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengutarakan kepada kita semua bahwa makhluk-makhluk yang telah disebutkan namanya tadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Al-Ankabut. Al-Ankabut itu bentuk mufrad, bentuk jamaknya Anakib. Al-Ankabut menjadi perumpamaan bagi kita manusia bahwa ia adalah binatang yang memiliki perilaku yang tidak baik, individualistik dan egois. Ini ditunjukkan oleh Allah melalui penyebutan namanya secara tunggal. Al-Ankabut, tunggal, seekor laba-laba, menunjukkan bahwa binatang ini memang memiliki sifat individualistik dan egois. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Al-Ankabut ini mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dia cari mangsa sendiri, dia membuat sarang sendiri, dia makan sendiri, dia tempati sarang yang dibuat sendiri pun sendirian. Dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan memang dia tidak berteman. Dia menganggap siapapun menjadi musuhnya. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, bahkan pejantannya yang telah membuahinya pun dimangsanya dan dimakan olehnya. Ini sebuah perumpamaan dari Allah melalui binatang Al-Ankabut yang artinya seekor laba-laba, yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa perilaku yang dimiliki oleh binatang Al-Ankabut itu adalah perilaku yang egois, individualistik, siapapun dianggap musuhnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, pada sisi yang lain hadirin, Al-Ankabut memiliki keunggulan berupa benang sutra. Ya, benang sutra yang dengan benang sutra itu dia membangun rumahnya sendiri dan tinggal sendirian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sisi lemah dan sisi keunggulan, Allah memberikan warning melalui perumpamaannya dengan menyebut Al-Ankabut dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa perumpamaan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai sesembahannya, sebagai temannya, sebagai sekutunya. Apa kata Allah? Kamathalil ankabut, mereka seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah seekor laba-laba. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita sebagai umat baginda Rasul yang bertuhankan Allah, bernabikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkitab sucinya Al-Quranul Karim, memperhatikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita di dalam hidup ini menyandarkan diri kita kepada kemampuan kita sendiri, sehingga muncul dalam perilaku kita sifat-sifat individualistik dan egois,
pada akhirnya sifat-sifat buruk itu akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan hidup dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengingatkan melalui penyebutan nama binatang Al-Ankabut agar kita hanya bertuhankan Allah, hanya menyembah kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah sesuai dengan janji kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita dalam sholat, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah dan menghambakan diri. Hanya kepada Engkau jualah ya Rabb kami mohon pertolongan. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada kekuasaan, menyandarkan diri kita kepada pangkat dan jabatan, menyandarkan diri kita kepada kemewahan, menyandarkan diri kita kepada fasilitas dunia, menyandarkan diri kita kepada kekayaan, itu semuanya rapuh. Pada suatu saat nanti itu semuanya akan hilang, akan habis, akan binasa. Tapi ketika kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, Allah wal mawjud, Allah adalah zat yang selalu ada. Bahkan sebelum kata itu ada, Allah sudah ada. Allah memiliki sifat kekal selamanya. Maka ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, insya Allah hidup kita akan berkah, bahagia dunia sampai akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran pun hadirin, Allah menyebutkan makhluk yang lain yang Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Tadi Al-Ankabut disebut dalam bentuk tunggal, menunjukkan individualistik dan egois. Allah dalam Al-Quran pun menyebut binatang dengan sebutan An-Naml, dan dalam surah yang lain Allah sebut dengan An-Nahl. Kedua binatang ini hadirin disebutkan oleh Allah dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa binatang yang disebut Allah dengan sebutan An-Naml yang artinya semut-semut, yang Allah sebut dengan An-Nahl yang artinya lebah-lebah, menunjukkan bahwa perilaku binatang-binatang itu adalah perilaku yang baik, yang mementingkan dan mendahulukan kerjasama, saling mengasihi, saling sayang, saling peduli, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membuli, bukan saling mencaci maki, bukan saling dengki, tapi justru saling menebarkan kasih sayang. Maka kita lihat dan kita saksikan bersama, baik semut-semut maupun lebah-lebah, mereka bekerja sama membangun rumahnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bukan cuma untuk diri mereka, tapi untuk kita umat manusia. Maka pesan yang ingin khatib sampaikan kepada kita semua, benarlah apa yang ada dalam ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah ajaran yang mencakup hablum minallah, yang artinya kesalehan individual, ibadah ritual,